Selain punya spesifikasi yang oke di kelas dan harganya yang relatif terjangkau, Xiaomi 14T ini juga hadir dengan kamera dan lensa yang bermerek Leica. Dan tentunya hal ini jadi daya tarik tersendiri dengan kualitas kamera yang dibawanya. Dan di video kali ini saya bakal coba langsung kemampuan dari kamera Xiaomi 14T ini yang bakal saya coba pakai buat street fotografi di Jalan Surya Kencana Bogor. Buat yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Oke, salah satu keunggulan yang ada di HP ini adalah kameranya. Xiaomi sendiri masih menggandeng perusahaan lensa ternama dunia, Leica, buat urusan pemotretannya. Nah, kerjasama ini melanjutkan suksesor dari generasi sebelumnya ya, yaitu Xiaomi 13T yang dilanjutkan di Xiaomi 14T sebagai varian HP Xiaomi dengan branding kamera Leica termurah di Xiaomi 14 series. Sebelum lanjut, kita sama-sama lihat dulu spesifikasi dari Xiaomi 14T ini. Masuk ke tampilan UI kameranya, kalian bakal disuguhin sama tone warna khas Leica yang jadi fitur eksklusif. Di bagian pojok kanan atas, di sini kalian bisa pilih dua tone warna Leica Authentic dan Leica Vibrant. Bedanya, buat yang Authentic itu warnanya lebih pekat gelapnya ala Leica, sedangkan Vibrant punya warna lebih seimbang. Selain itu, buat filter warna Leica lainnya, tentunya ada juga filter Leica Black and White yang menurut saya ini beda ya, hitam putihnya dan punya ciri khas tersendiri. Pilihannya ada BW natural dan BW high contrast, terus juga ada sepia dan blue. Kalau kalian lebih suka warna yang mana nih? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan by the way, nggak hanya filter warnanya aja, tapi Xiaomi juga ngasih beberapa peningkatan atau setidaknya memperbaiki kekurangan lah ya dari generasi sebelumnya yang ada di Xiaomi 13T. Salah satunya sekarang di Xiaomi 14T ini punya peningkatan yang hadir dengan lensa optik Leica Summilux mirip dengan yang dipakai HP flagshipnya yaitu Xiaomi 14T Pro dan Xiaomi 14. Oke, langsung aja kita mulai hunting fotonya dengan fitur potretnya. Nah, di sini yang bikin menarik adalah dilengkapi dengan 4 opsi focal length yang bisa dipilih, mulai dari 35 mm, 50, 75, dan 90 mm. Nah, buat dipakai straight sendiri, saya lebih prefer yang focal length-nya yang 50 mm. Selain ngasih perspektif yang sangat dekat tanpa terlihat terlalu mencolok, ini juga berguna banget buat mengcapture ekspresi wajah dan interaksi sosial yang spontan. Soal hasilnya juga saya suka banget, efek bokeh yang dihasilin pada foto cukup rapih dan bagus. Ya menurut saya lensa potret di HP ini bisa nyiptain efek dramatis khususnya untuk foto potret. Selain andal di performanya, Xiaomi 14 ini juga membuktikannya melalui hasil foto yang ada. Dengan kehadiran sensor utama Sony IMX906 50MP, bisa ngasih resolusi tinggi meskipun di zoom hingga maksimal, dan hasilnya tetap terlihat jelas dengan detail gambar yang apik. Dengan adanya resolusi yang besar di kamera HP ini juga saya nggak ragu-ragu dan lebih leluasa buat cropping hasil foto yang dirasa kurang presisi. Nggak hanya itu, buat telefotonya juga sama-sama punya resolusi besar di 50MP. Dipakai buat ambil objek jarak jauh juga hasilnya masih kelihatan dengan jelas. Lanjut, buat lensa ultra wide angle-nya punya resolusi kamera 12MP dengan jarak pandang sampai dengan 120 derajat. Dan menurut saya Xiaomi 14 ini juga bisa mengcapture area yang lebih luas tapi tetap nggak meninggalkan detail. Warnanya juga nggak berlebihan ya dan cukup konsisten dengan kamera utamanya. Buat kalian yang suka mainan preset warna foto, tenang, di HP ini juga udah nyediain preset warna bawaan yang kekinian dengan opsi tema yang berbeda. Dan pilihannya itu banyak banget, kalian tinggal sesuaiin aja dengan hasil foto kalian. Oh ya, ngomongin soal preset warna, itu nggak hanya buat foto aja ya, tapi juga di sini Xiaomi nyediain opsi preset warna video yang sama banyaknya di editing video bawaannya. Dan yang saya suka, hal-hal yang kayak gini tuh bener-bener dipikirin banget sama Xiaomi. Nggak hanya mau hasil foto atau video bagus aja, tapi kelanjutan konten buat editing juga udah disediain. Ya bisa dibilang one stop solution lah ya, yang cocok banget buat yang suka bikin konten pakai HP. Oke, langsung kita lihat aja beberapa hasil fotonya, shoot and edit with Xiaomi 14T. Check this out.
Oke, balik lagi ke soal videonya. Menurut saya baik kamera depan ataupun kamera utamanya cukup bisa diandelin buat bikin video yang berkualitas. Kamera utamanya sanggup merekam di 4K 60 fps, sedangkan buat kebutuhan vlog bisa maksimalin di resolusi 4K 30 fps. Nah, kalau ini adalah hasil perekaman videonya menggunakan kamera depan dengan resolusi yang sama besarnya di 4K, tapi FPS-nya hanya mentok di 30 FPS aja. Kalau menurut kalian sendiri gimana sama hasil videonya? Cukup stabilkah dan suara saya terdengar jelas atau enggak? Silahkan langsung tulis di kolom komentar di bawah sekarang. Dan gak ketinggalan buat kamu yang suka bikin video sinematik pakai handphone, di sini juga udah ada fitur movie mode-nya yang pakai aspek rasio umumnya di film-film 2,39:1. Dan jangan lupa nyalain fitur master cinemanya, di sini juga buat ngasilin video yang lebih dinamis dengan visual HDR. Last but not least, kayaknya nggak afdol ya kalau kita nggak tes foto low light-nya. Di sini saya coba tes foto dengan sumber penerangan di malam hari yang hanya dari lampu jalanan, toko, restoran, dan kendaraan jalan aja. Dan hasilnya bisa dibilang tetap clean dan jelas, noise-nya juga cukup bisa diredam dengan baik. Nah, kalau lagi asik foto love light di pinggir jalan kayak gini, kamu juga bisa bikin foto yang menarik dengan teknik long exposure. Dan buat teknik foto ini, Xiaomi sendiri punya fitur khusus dengan opsi yang menarik. Pilih yang sesuai, di sini saya pilih Neon Trails dan caranya juga gampang banget. Nggak usah repot-repot setting lagi, hanya butuh tahan gerakan aja biar nggak shaking. Klik shutter buttonnya dan tunggu 2-3 detik. Saran biar fotonya maksimal, sebaiknya disarankan memang pakai tripod ya, biar lebih stabil lagi. So guys, setelah nyoba berbagai fitur dari kamera Xiaomi 14 ini, menurut saya HP ini sangat cocok buat pengguna yang suka fotografi ataupun videografi. Kualitas fotonya sangat baik, terutama untuk harga di kelasnya. Dan hasil videonya juga bisa diandelin buat bikin konten saat-saat pakai handphone. Secara keseluruhan, Xiaomi 14 ini bisa jadi pilihan yang menarik buat yang nyari handphone dengan kamera yang mumpuni di harga 6 jutaan. Dan kalau menurut kalian sendiri gimana sama HP yang satu ini? Silahkan langsung tulis di kolom komentar di bawah. Sekian buat video kali ini, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!